بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu sadayana? Damang sadayana? Aya orang Sunda ini dia? Aya? Pripun kabare? Ada orang Jawa berarti ya? Pehaba? Enggak ada orang Aceh. Bakaba? Enggak ada orang Minang. Baik. Kalau Lampung, bahasa Lampungnya gimana? Bahasa Lampungnya apa kabar apa? Hah? Kapipun. Kapipun. Kabikpun. Tabikpun. Masya Allah. Tabikpun gitu. Masya Allah. Ini ditalkin bahasa Arab, ditalkin bahasa Lampung langsung dengan orang Lampung. Bahasa aja kalau ditalkin dengan orangnya langsung, bahasa kalau diajarkan langsung dengan orangnya itu rasanya beda dengan orang yang bukan asli Lampung. Apalagi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, gimana rasanya kalau kita yang mentalkinkan, yang mengajarkan Al-Quran itu langsung Rasul? Bagaimana rasanya? Tentu akan berbeda. Bahasa aja yang kita belajar bahasa Arab, belajar sama orang Jawa, itu akan berbeda rasanya dengan belajar bahasa Arab langsung kepada orang Arab. Belajar bahasa Lampung itu akan rasanya berbeda ketika langsung belajar ke orang Lampungnya asli dengan orang yang bukan Lampung tapi bisa bahasa Lampung, itu akan berbeda. Apalagi Al-Quran. Kalau Al-Quran terus sekarang kan udah gak ada Rasulnya, terus kita belajarin dari siapa? Talakinya ke siapa? Talaki itu seperti tadi ya, seperti saya menanyakan di mana bahasa Lampungnya apa kabar? Tapi pun katanya kan. Terus saya mengucapkan salah. Dikoreksi lagi oleh yang mengajarkan. T katanya kan. Akhirnya tapi pun katanya gitu ya. Bener, udah bener belum? Udah ya? Pas. Nah, begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika udah dikatakan sip oleh orang yang sudah pernah belajar kepada orang sebelumnya, sampai ke Rasul. Kata Rasul kepada sahabat, sip. Sahabat kepada tabi'in, sip. Tabi'in kepada sahabat, kepada di bawahnya kepada ulama-ulama, sip. Sekarang kita belajar Al-Quran kepada siapa? Apakah guru kita sudah sip kepada gurunya yang sebelumnya dan sebelumnya? Nah, makanya siapa yang mengatakan sip? Al-Quran sip. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, kata gurunya. Gurunya kata siapa? Kata gurunya lagi. Gurunya kata siapa? Kata gurunya lagi. Ada nama-namanya, ada sampai ke Rasul. Tapi
Kalau nanti gurunya kata siapa? Kata guru ini kata siapa? Nggak tahu. Putus. Tidak tersambung dengan Rasul. Nah, nanti disitulah yang dinamakan sanad Al-Quran. Sambung, nyambung, sandaran Al-Quran. Al-Quran disandarkan kepada sanad terus sampai ke Rasul. Gitu. Jadi kalau Al-Quran tidak tahu kita disandarkannya kemana? Kemana? Apakah cuman katanya? Al-Quran itu apa harus katanya? Atau Al-Quran itu ya ada sandarannya. Jelas Al-Quran itu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril diwahyukan kepada Rasul. Yang sudah berapa abad? Al-Quran ini sudah berapa abad, Bu? Sudah berapa abad? Sudah segitu abad lah ya. Tapi masih sampai kepada kita. Gimana caranya coba? Kalau bukan dari orang sebelum sampai orang itu nyambung ke Rasul. Kalau bukan sambungan itu. Melalui apa? Melalui talaki. Tadi, talaki itu yang seperti apa? Tadi, talaki itu seperti tadi. Tapi pun. Punnya apakah harus panjang atau enggak? Jadi punnya itu harus panjang apa enggak, Bu? Oh enggak juga. Jadi boleh tapi pun gitu. Panjang. Harus panjang. Berarti tapi pun gitu ya. Ini benar, ini saya serius nanya, Bu. Berarti harus pun gitu ya. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga sama. Mana yang harus panjang, mana yang harus pendek, mana yang boleh panjang, boleh pendek. Kalau memang di situ yang punnya itu boleh panjang, boleh pendek, di Al-Quran juga nanti sama. Ada yang boleh panjang, ada yang boleh pendek. Tapi pun. Dan terus ibu ini kata siapa? Punnya boleh panjang, boleh pendek. Ya memang begitu, bahasa Lampung memang begitu. Nah, terus nanti Al-Quran juga gimana? Kok boleh panjang, boleh pendek? Nah, karena memang begitulah Al-Quran diturunkan. Coba, ini dari temanya, ini Masya Allah nih temanya. Menyelami keindahan Al-Quran. Menyelami, kalau namanya menyelam itu berarti kita dari daratan nyebur ya. Nyebur sampai ke bawah gitu ya, menyelam namanya. Jadi kalau kita datang ke pantai terus duduk di pasir, ngelihatnya indah nggak, Bu? Halo, ini bukan lagi kayak khutbah Jumat ya. Jadi indah nggak kalau kita datang ke pantai nih? Pernah ke pantai kan? Pernah ya? Pernah ke pantai. Datang nih ke pantai nih. Terus ada pasirnya di sana? Ada. Ada airnya di sana? Ada. Selain pasir dan air ada lihat apa lagi? Ombak. Ada lagi? Angin kelihatan. Dirasakan, oke? Ada lagi? Perahu. Ada lagi? Gunung. Kalau ada gunung meletus nanti kayak Krakatau. Ada lagi? Ikan kelihatan kalau kita nggak nyemplung. Enggak. Nah, inilah nanti kalau Al-Quran juga, kalau kita cuma baru tahu segitu aja, berarti kita belum menyelami. Kalau menyelami lagi, kita lebih menyelam lagi. Nanti di situ ada karang-karang yang nggak kelihatan. Kelihatannya harus snorkeling dulu, baru kelihatan. Ada karang-karang, ternyata ada rumput-rumput juga. Ternyata ada ikan-ikan yang warna-warni. Ternyata ada ikan hiu juga. Nanti dimakan gitu ya. Ternyata indah, di dalam laut itu ternyata lebih indah lagi. Masuk ke dalam lagi, ternyata lebih indah lagi. Ada lagi apa namanya? Kuda laut lah. Ada lagi cumi-cumi lah. Ada lagi gurita lah. Lebih indah lagi. Semakin ke dalam, semakin indah. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita baru merasakan keindahannya sangat sedikit, berarti kita belum menyelami Al-Quran itu. Kalau kita sudah menyelaminya, ternyata Al-Quran itu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Al-Quran itu indah. Ternyata lebih indah daripada yang kita bayangkan setelah diselami. Setelah diketahui lebih dalam lagi. Coba saya tanya.
Kalau ditanya jawab Bu ya. Soalnya ini bukan lagi khutbah Jumat. Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. 30 juz. Ada yang bawa Al-Quran ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke, sip kalau nggak ada. Oke. Al-Quran 30 juz. Yakin? Yakin? Halo. Jawab dong. Ini bapaknya nggak bersuara nih. Lagi puasa apa gimana? Bapak-bapak, Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Yakin? Yakin ya? Oke. Pernah membaca Al-Quran bunyinya alaihum? Pernah? Pernah nggak? Atau pernah bacanya kayak gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau itu pasti. Kalau nggak baca kayak gitu di sholatnya, nah, nggak ada Al-Fatihahnya. Berarti baca apa? Nah, tadi bacanya yang mana Bu? Kalau kita sholat bacanya yang mana tadi? Yang terakhir, yang pertama atau yang kedua, yang ketiga? 1, 2 atau 3? Pertama, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 1. 2. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 2. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3. Yang mana? 3. Semuanya serempak 3. Terus yang 1 dan 2 Al-Quran bukan? Al-Quran kurang? Kurang pas. Oke, kita lihat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2 atau 3? Oke. 1, saya tekan 1. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas 2. Ihdinas siratal mustaqim. Zoi. Shad musyammas bizai. Jadi shad bercampur dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Shad murni. Yang mana yang benar? 3. Terus yang 1 atau 2 salah? Al-Quran bukan? Al-Quran salah baca? Makhrajnya. Sip. Kita lihat nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, sin. 1 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1. Kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Sip. Kita lihat nanti. Oke. Lama-lama apa? Takut. Oke, yang penting tahu dulu.
Jadi ternyata kalau kita memang baru datang ke pantainya aja, baru ke tepi pantainya aja, baru datang ke tepi pantai, ya itu yang tadi. Kita dapatnya cuman yang pertama, Maliki Yaumiddin, 1, 2 atau 3? 3 serempak jawabnya. Oke? Terus Siroto atau Ziroto atau Siroto Sor, 1 atau 2, 3? 3 serempak jawabnya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 4 jawabnya semua serempak. Karena kita baru datang ke tepi pantainya aja. Belum nyelam lagi. Ternyata pas nyelam lagi, oh ada ikan hiu ternyata di sini. Oh ternyata di sini baru tahu ada kuda laut, ada anjing laut, macam-macam lah. Di bawah laut itu ternyata keindahannya banyak. Ternyata Al-Quran itu luas. Nggak cuma siroto, nggak cuma ziroto. Maliki Yaumiddin. Maliki. Yang bacanya Maliki itu cuman rawihi Nasirun. Itu Kisai dan Asim. Selainnya bacanya gimana? Maliki. Kita baca Al-Quran Maliki itu ngikuti siapa? Ngikuti siapa? Ngikuti Al-Quran. Apakah yang Maliki itu bukan Al-Quran? Yang Rahim Maliki Yaumiddin, apa itu bukan Al-Quran? Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi sepakat semuanya bacanya Maliki Yaumiddin. Sepakat semuanya tadi ya. Enggak ada yang selain itu katanya. Ngikuti siapa? Al-Quran Utsmani. Kata siapa itu Al-Quran Utsmani? Di Al-Qur'annya. Oke, di Al-Qur'annya. Coba lihat. Di Al-Qur'annya. Lihat. Ini lihat di layar ya, ada enggak? Oh, ada. Kok ngeblur ya? Oke, enggak apa-apa lah. Lihat ini. Apa ini? Arab gundul. Al-Qur'an bukan? Al-Qur'an. Ada yang bisa baca? Ini kita akan mencari yang mana sih yang Al-Quran itu. Kan tadi kan kata Bapak tadi, karena tulisan di Al-Qurannya begitu katanya kan. Oke, sekarang kita coba Bapak Rizal, karena itu punya mushaf Bapak Rizal kayaknya. Nah, coba dipegang mushafnya Pak. Sekarang buka tengah-tengah, buka tengah, acak aja. Nah gitu, sekarang baca Pak. Ada mic lagi nggak biar terdengar? Ah itu, boleh di ini mic-nya biar terdengar. Baca Pak, baca yang mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama harrama minas samaa'i fatahqafahu at-tayru wa aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin hasir. Kepanjangan Pak, sedikit aja coba. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Cukup segitu aja dulu. Tutup sekarang. Tutup. Coba Ibu baca yang tadi dibacakan Bapak Rizal. Nyerah. Atau Bapak Rizalnya tadi yang barusan dibaca. Jangan dibuka lagi. Hunafa'a lillahi musyrikin bih. Ulangi. Hunafa'a lillahi musyrikin bih. Ada yang kurang Pak? Ada bedanya enggak? Yang pertama dengan yang kedua dibacaan Pak Rizal. Dilengkapi ayatnya Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Oke, dari segi ininya ada yang kurang misalkan. Terus cara membacanya sama enggak ketika yang pertama dengan yang kedua?
Pak Rizal? Hah? Caranya sama atau beda? Yang pertama gimana? Itu bunyinya panjang, oke bunyinya. Cara mengeluarkan bunyinya itu caranya sama apa beda? Ketika yang pertama itu melihat dengan melihat. Yang kedua tanpa melihat. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Yang pertama tadi, makanya ketika coba baca yang sesuai yang barusan Pak Rizal bacakan, nggak bisa. Berarti yang membaca Al-Quran itu yang mana? Al-Quran itu yang mana? Mushafnya. Mushaf itu tuh yang dipegang Pak Rizal itu bisa nggak dibakar? Bisa. Kalau Al-Quran bisa dibakar nggak? Bisa. Al-Quran nggak bisa dibakar. Kalau mushaf bisa. Karena ada pada zaman Utsman pun mushaf selain mushaf Al-Imam itu dibakar semuanya. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa dibaca, nggak bisa dibakar. Al-Quran nggak bisa dibakar. Terus Al-Quran itu yang mana? Al-Quran itu yang bunyinya itulah Al-Quran. Bunyinya itu Al-Quran. Tulisannya itu mushafnya. Makanya tulisan kalimat Maliki itu tidak tertulis dengan, ada whiteboard ya, tidak tertulis dengan ma terbayang ya, ma alif terus liki, tulisannya nggak seperti itu, tapi Maliki tulisannya. Kalau pegang mushafnya silahkan dilihat, atau mushaf Android silahkan dilihat, tulisannya itu tidak Maliki tapi Maliki tulisannya. Makanya di situ mengandung bacaan lain. Apa sih mengandung bacaan lain? Iya, dibaca Maliki bisa. Dibaca Maliki bisa. Terus kok tadi Rahim Malik. Di situ ada kaidah nanti ketika mim bertemu mim itu diidghamkan, namanya idgham mutamatsilain kabir. Beda, idgham mimi itu ketika mim sukun bertemu mim sukun. Ini mimnya harokat, Rahimi Maliki. Nanti itu kaidahnya bukan di kaidah yang biasa kita baca. Itu nanti udah menyangkup Al-Quran yang lebih dalam lagi. Bukan masih di pantai. Kalau kita masih di pantai, kita cuma berlihat pasir. Makanya cuma Maliki Yaumiddin. Masih baru lihat ombak. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau udah agak nyelam, nanti baru kita lihat. Ternyata ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bacaan sirato, bukan siroto aja. Oh ternyata lebih tahu lagi, menyelam lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oh ternyata bisa dibaca siroto. Apakah yang itu bukan Al-Quran? Itulah Al-Quran. Dari mana? Dari Rasul. Rasul mentalkinkannya ke siapa? Ke sahabat. Sampai kepada kita. Kok kita nggak tahu ya? Karena cuman itu yang disampaikan kepada kita. Sebelum-sebelumnya mungkin guru-guru kita mengajarkan cuman satu aja. Baru mengajarkan sampai ke pantai aja. Belum menyelam. Tapi kalau udah menyelam, nanti ada bacaan-bacaan yang lain. Ada alaihum tadi, ada alaihimu. Oh, itu juga Al-Quran ternyata. Jadi Al-Quran kalau gitu lebih dong dari 30 juz. Lebih atau enggak? Tidak. Tidak lebih ya? Al-Quran tetap 30 juz. Kalau saya jadikan Al-Quran itu 7 juz, boleh enggak? Al-Quran saya jadikan 7 juz, boleh nggak? Nggak boleh. Juz, apa sih arti juz itu? Juz al-muqad, juz jeruk, juz jamu. Juz itu artinya bagian. Coba, yang mengatakan Al-Quran 30 juz,
Apakah makanya sudah yakin itu 30 juz? Apakah kita sudah membaginya Al-Qur'an itu menjadi 30 bagian? Apakah sudah kita membaca Al-Qur'an menjadi 30 bagian? Satu hari sekali baca satu bagian, satu juz. Sekali baca satu juz, sekali baca satu juz, akhirnya menjadikan 30 bagian. Maka dikatakan Al-Qur'an 30 juz. Sudah satu bulan ini menyelesaikan Al-Quran? Sudah? Tadi 30 juz. Tapi belum. Jadi berapa bagian? Rata-rata 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Loh berarti 60 bagian, 60 juz dong. Iya. Kalau tidak dalam mana bagian kita membaginya betul sekali. Nah, memang begitu. Al-Quran kenapa dikatakan 30 juz? Pada ada saat suatu masa, istilahnya satu hadis yang mengatakan Iqra'ul Qur'ana syahran. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Karena 1 bulan itu 30 hari, maka diartikan menjadi 30 juz, 30 bagian. Apakah ada sahabat yang menjadinya 7 juz? Ada. Sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 juz, 7 bagian. Satu bagiannya gimana? Satu bagiannya dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah atau sampai An-Nisa, dari Al-Maidah sampai At-Taubah dan seterusnya menjadi 7 bagian. Berarti bisa menjadi 7 bagian, 7 juz. Bisa untuk pengapalan, untuk membaca. Bisa. Berarti Al-Quran itu bukan terpatok berapa bagian. Kalau kita terpatok menjadi berapa bagian, itu masih kita baru duduk di tepi pantai. Duduk di tepi pantai, oh ternyata Al-Qurannya cuma 30 juz. Cuma 30 juz. Ternyata Al-Quran itu bukan terpatok dengan 30 juz. Bisa aja kita menjadi Al-Quran itu 3 juz misalkan. Sekali duduk membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali duduk yang kedua kali sepertiga kedua. Duduk ketiga kali sepertiga terakhir. Berarti 3 juz. Menjadi 3 bagian. Dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu bukan terpatok dengan berapa juznya. Apalagi cuma terpatok bunyinya alaihim aja. Bunyinya sirata aja. Bunyinya maliki aja. Terus yang tadi yang bunyinya maliki, yang bunyinya alaihum, yang bunyinya alaihimu, yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah temukan, apakah itu bukan Al-Quran? Al-Quran, ternyata itu juga Al-Quran. Ternyata itu juga Al-Quran. Kenapa? Karena kita menganggap, wah itu masalah makhrajnya, itu masalah pengucapannya. Karena kita baru duduk di tepi pantai, belum menyelam. Tapi kalau udah menyelam, oh ternyata itu bacaan lain dari Al-Quran, riwayat lain dari Al-Quran. Makanya tadi ditanya, kita mengikuti siapa bacaan Al-Quran kita? Al-Quran yang selama ini kita baca, kita ikuti siapa? Ikuti siapa nih? Qiraat siapa Pak? Halo. Qiraat guru ngaji. Qiraat siapa yang kita baca? Al-Quran itu bukan berdasarkan kata siapa. Bukan cuma asal kata siapa, tapi memang ada riwayatnya. Dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini sampai ke Rasul. Yang selama ini kita baca Maliki Yaumiddin, itu baru satu bacaan aja, baru satu riwayat aja. Ternyata itu riwayat siapa? Itu riwayat Hafiz an Asim. Baru riwayat Hafiz an Asim. Makanya jangan sampai bahwa Al-Quran itu yang berpikir yang itu aja, yang tadi dipegang itu Al-Quran. Jangan sampai. Itu apakah bukan Al-Quran? Itu Al-Quran, tapi bagian dari Al-Quran. Ketika orang sudah punya Al-Qurannya, tanpa itu pun sudah bisa baca Quran. Sudah bisa. Sudah bisa. Makanya yang ini, nih. Apakah ini bukan Al-Quran? Ini Al-Quran. Ini bagian dari Al-Quran.
Ketika kita sudah punya Al-Qur'annya, ini akan mudah dibaca. Tapi kalau belum punya Al-Qur'annya, kita akan kesulitan membacanya. Coba yang ini. Yang paling atas kayaknya semuanya bisa ini. Lihat, apa ini bacanya? Lihat. Kayaknya nggak asing nih lafaz-lafaznya. Tulisannya. Apa? Nggak jelas. Nggak jelas ya. Masih belum jelas? Apa itu bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di situ nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada tanda baca. Tapi kita dengan yakinnya membaca itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara tidak langsung. Lihat di situ nggak ada, padahal di situ ada titik, nggak ada. Tapi kita dengan yakin membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Inilah mushaf pertama kali dituliskan oleh Zaid bin Thabit pada masanya Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan. Inilah pertama kali. Tidak ada titik, tidak ada harokat, nggak ada tanda baca sama sekali. Tapi kita sudah yakin. Ini bismi, ini lafaz Allah. Bismillahi, ini ar-Rahmani. Ini sudah nggak ada nunnya, nggak ada titiknya. Ar-Rahimi. Kita yakin. Karena kita sudah punya Al-Qur'annya. Kita sudah punya bunyinya. Sehingga kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa bacanya? Ketika dalam mushaf atau dalam Al-Qur'an ada bismillah, berarti sudah dipastikan itu adalah awal surat. Oh, berarti ini awal surat. Berarti ini adalah awal surat. Ternyata ini awal surat. Lihat, awal surat. Awal surat. Apa nih awal suratnya? Nih. Ini kalau jelas di sini ada gigi-gigi nih. Berarti kalau yang ada huruf, yang ada gigi-giginya itu huruf apa? Ada 3 giginya. Sin. Berarti sudah semakin terlihat. Awal surat yang diawali dengan huruf sin itu surat apa? Yasin. Itu huruf ya. Sabbihis. Mungkin nggak coba sabbihis? Coba sabbihis. Nggak ada sin lagi di sini. Sabbihis nggak mungkin. Ternyata nggak mungkin. Oke. Ini huruf sin. Awalnya sin. Ditarik ke sini, ini ada kayak gini, ini huruf ba. Huruf ba. Berarti. Subhanalladzi. Setelah kita tahu bahwa ini subhanalladzi, perlu nggak tulisannya? Perlu nggak tulisannya? Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Perlu nggak tulisannya, Pak? Masih perlu tulisan? Perlu. Masih perlu. Tapi Bapak nggak ngelihat ke sini, nggak ketulisan. Nah, itulah maksudnya yang mana yang sudah punya Al-Qur'annya. Ketika kita sudah punya Al-Qur'annya, tanpa melihat tulisannya, kita sudah bisa membaca Al-Qur'an. Makanya ketika sudah punya Al-Qur'annya, masih diperlukan tulisannya. Tanpa tulisan pun sudah bisa bacanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asri. Subhanalladzi asra. Nah, ini lihat alladzi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita enggak terpaku dengan tulisan lagi. Kita enggak terpaku dengan tulisan lagi karena sudah punya Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa Al-Qur'an itu yang tertulis inilah Al-Qur'an. Itu aja. Kalau cuman berpikir ini aja yang Al-Qur'an,
berarti masih duduk di pantai. Masih duduk di tepi pantai. Nah, terus yang tulisan ini bukan Al-Quran, itu juga sama, bagian dari Al-Quran. Bukan berarti itu bukan Al-Quran, tapi bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang mananya? Yang bunyinya. Lihat. Sekarang yang ini. Ini mushafnya sudah di-upgrade. Awas ya, bukan Al-Quran yang di-upgrade. Lihat perbandingannya. Yang ini tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tanda sama sekali. Dibandingkan dengan yang sekarang kita pegang. Sudah ada harokat, fathah, dhammah, kasroh, titik 1, titik 2. Sudah ada tandanya. Dulu nggak ada. Tanda ayat pun bahkan lihat. Bahwa ini satu ayat nggak ada. Lihat nih. Nih. Ini sudah di-upgrade. Satu upgradean. Ini mushafnya yang di-upgrade ya, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya tetap bunyinya sama, tulisannya yang berbeda. Lihat. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Oke. Ini kalau kita mau cari baca yang kayak gini, cari dari mana? Di mana akhir ayat? Maka mulailah dari awal ayat. Nih, lihat. Ini tanda yang paling berbeda. Kelihatan ya? Ini tanda ini paling berbeda. Yang lain titiknya bulat, yang ini titiknya begini. Ini menunjukkan bahwa akhir ayat. Di sini tidak menunjukkan ayat keberapa, tapi hanya ditunjukkan bahwa di sini akhir ayat. Tapi tidak menunjukkan ayat berapa. Oke? Beda ya? Tidak menunjukkan ayat berapa, tapi menunjukkan akhir ayat. Ini akhir ayat. Berarti mulainya dari sini. Apa nih bacanya nih? Ini huruf apa? Kira-kira huruf apa nih? Wow. Berarti ini mim. Mim. Kalau ininya begini berarti pasti dibacanya wama. Enggak mungkin wami, enggak mungkin wamu karena ada alif diri. Wama. Sip. Wama. Padahal di sini enggak ada harokat wa, enggak ada harokat mi, enggak ada harokat mu, enggak ada harokat ma. Tapi dibacanya wama. Terus ini la'alakum. La. Ini kaf, boleh, mantap. Terus lakum, wa malakum, mantap. Wa malakum, la. Wa malakum. Nah, ini tanda apa nih? Ternyata nih titik inilah tanda i'rab, tanda harokat. Titik i'rab, namanya titik i'rab. Menandakan harokat. Maksudnya, kalau yang harokat nih titiknya di sini, ini menandakan fathah, dia di atas. Kalau titiknya di sini, ini di samping, menandakan dia dhammah. Dhammah punya siapa? Punya kaf. Punya kaf. Wa ma lakum. Wa ma lakum. La. Terus wa ma lakum la tuqatilun fi sabilillahi. Terus wa, kalau udah punya Al-Qur'annya langsung connect. Oh, adanya di sini. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ada surat apa itu? Surat An-Nisa. Ini tanda-tanda seperti ini. Ini di-upgrade. Ini udah di-upgrade. Udah di-upgrade. Wa malakum la tuqati. Ini tanda harokat kasroh. Kok nggak ada titiknya? Ya memang nggak ada titiknya. Huruf ta, huruf ba, huruf sa itu sama. Penulisannya sama. Tapi kok dibacanya wa malakum la tuqatiluna? Karena Rasul mentalkinkannya itu tuqatiluna. Padahal di sini
Kalau secara seperti ini, tulisan seperti ini, bisa nggak jadi tuqabiluna? Bisa nggak? Kalau dikasih titiknya di bawah, bisa nggak? Bisa aja. Cuman Rasul tidak mentalkinkan wa ma lakum la tuqabiluna. Padahal ini bisa aja jadi fa, titiknya kalau sekarang jadi satu titiknya wa ma lakum la tuftiluna, bisa aja. Atau wa ma lakum la tuqtiluna, bisa aja. Tapi Rasul tidak mentalkinkan, tidak mengajarkan wa ma lakum la tuftiluna. Rasul mengajarkannya seperti apa? Wa ma lakum la tuqatiluna. Wa ma lakum la tuqatiluna. Begitulah Rasul mengajarkannya. Tulisannya dulu seperti ini. Sekarang itu sudah di-upgrade. Awas ya, bukan Al-Qur'annya yang di-upgrade, tapi mushafnya. Ini udah ada upgradean. Nanti di-upgrade lagi. Sampai sekarang yang sekarang udah ada titik harokatnya. Lihat dulu harokatnya enggak semua harokatnya ada. Enggak ada semua harokatnya. Orang Arab ketika menemukan tulisan seperti ini udah enggak asing. Ini sudah enggak asing. Ini dibacanya apa? Itu udah enggak asing. Tapi orang Arab pada saat itu enggak tahu apakah dibaca rasulu atau rasula atau rasuli, rasuluh atau rasulah atau rasuli. Orang Arab nggak tahu saat itu. Pada suatu ketika ada seorang yang membaca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Salah nggak, Bu? Salah nggak, Pak? Kira-kira salah apa enggak? Nah, lihat. Rasulah, rasuluh. Cuman beda di lah dengan lu. Bedanya di lah dengan lu. Tapi lihat. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, kalla. Rasul tidak pernah berlepas diri dari Tuhannya. Kalau bacanya rasulah, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Itu artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Oke? Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Jadi Allah meninggalkan orang musyrik dan rasulnya. Kalau kita bacanya rasulah, harusnya gimana? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Wa rasuluh. Allah berlepas diri dari orang musyrik, begitu juga rasulnya dan rasulnya. Atau Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Beda artinya, Pak? Beda, sangat berbeda. Fatal. Yang cuman rasulah, rasuluh. Nah, pada saat itu orang Arab tidak tahu apakah rasulah atau rasuluh. Kalau dia tidak belajar ilmu nahwu, nggak tahu apakah rasulah atau rasuluh pada saat itu. Kalau sekarang udah mudah, karena udah ada harokatnya. Nggak akan tertukar. Tapi mushaf bisa aja kalau ada orang misalkan entah itu misionaris atau apa, diganti harokatnya menjadi rasulah. Kalau kita nggak menyelam ke kedalaman Al-Quran, apakah kita akan apakah kita akan tahu bahwa itu rasulah atau rasuluh? Tahu nggak kira-kira? Ada orang awam yang baru masuk Islam, sebelumnya belum pernah tahu tentang Al-Quran. Tiba-tiba suruh baca atau dikasih Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil. Percaya aja atau gimana? Oh, ini Al-Quran menceritakan tentang gajah. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil. Apa itu gajah?
anfuhu tawil. Hidungnya panjang. Kira-kira kalau dia awam banget bakal ngikut aja nggak? Ngikut aja. Tapi kalau selama penjaga Al-Quran masih ada, oh itu bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Begitu juga ketika ada penulisan dalam mushaf, tulisannya Rasulah. Ketika dibaca oleh penjaga Al-Quran, oh ini bukan Rasulah, tapi Rasuluh. Tapi kalau orang nggak tahu, mau Rasulah, mau Rasuluh, tetap ngikut nggak? Ngikut aja. Tetap akan ngikut aja. Tapi kalau sudah tahu Rasulah, itu salah. Harusnya Rasuluh. Begitu juga yang lain-lainnya. Tapi ada lagi, kok kenapa itu alaihum? Kok kenapa itu alaihimu? Karena Rasul mentalkinkan seperti itu. Ada lagi contoh. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masjidallah. Yang satu masajid, yang satu masjid. Artinya sama nggak? Masajid itu artinya jamak. Masjid satu mufrad. Boleh nggak? Kita bacanya masajid atau masjid? Hah? Masjid atau masajid? Tergantung. Kita baca riwayat siapa dulu. Kalau kita bacanya riwayat ini, yang diajarkan oleh ini, dari guru ini, bacanya innama ya'muru masajidallah. Yang ini innama ya'muru masjidallah. Ada. Riwayatnya ya bukan riwayat hafaz, karena kita biasanya riwayat hafaz aja. Kita baru satu bacaan aja. Lihat, tulisan masjid dengan masajid itu sama atau beda? Sama atau beda tulisannya masjid dengan masajid? Hah? Sama atau beda tulisannya? Hah? Kira-kira tulisannya masajid itu sama atau beda dengan masjid? Tulisannya sama ya? Arabnya sama ya? Sama ya? Kalau pegang mushaf, enaknya pegang mushaf sebenarnya. Jadi biar langsung kita lihat apakah sama atau beda. Kalau nggak dilihat, ya cuman ngawang-ngawang aja. Sama atau beda ya? Makanya kalau ada pegang mushafnya, entah itu mushaf Android atau mushaf yang ini, akan terlihat. Pegang makanan. Sip lah. Oke, coba tar ya. Nah. Nih. Lihat. Lihat di, kalau yang buka mushaf silakan. Kalau mau buka mushaf di surat At-Taubah ayat 18. Maka lil musyrikina ay ya'muru. Lihat di sini, bacanya apa? Kebaca ya? Kebaca enggak? Kok ngeblur ya? Lihat nih. Ini aja nih. Lihat nih. Apa bacanya? Masjidallah. Bapak Rijal, ketemu enggak? Ketemu nggak? At-Taubah ayat 18. Lihat di situ. Ketemu? Ketemu nggak? Ketemu ya? Tulis apa bacanya? Coba pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Innama ya'muru masajidallah. Sip. Ulangi di dari masjidnya, baca masjidnya. Masajidallah. Jelas ya? Di situ tertulis masajidallah. Di sini tertulis jelas masjidallah.
Di sini masjidallah, di situ masajidallah. Apakah ini bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Cuman di sini bukan riwayat Hafs. Contoh yang lain. Nih. Ini surat Al-Baqarah ayat 184. Coba buka. Ketemu Pak Rizal? Coba baca dari fidyatu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu, atau dari wa 'alal ladzina, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Lihat bedanya. Tadi yang dibaca Pak Rizal, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Lihat di sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Lihat tulisannya, sama atau beda? Tulisannya sama, artinya Iya. Kalau tulisannya sama-sama seperti ini. Ketika masjid juga sama, tulisannya sama-sama seperti ini. Tapi bacaannya disitulah mengandung bacaan lain. Nanti ada Al-Quran itu ada 3 rukun Al-Quran sahih. Yang pertama, fakullu ma wafaqa wajha nahwi, sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, berarti tidak. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Dan yang kedua, sesuai dengan rasm Utsmani, mengandung bacaan lain, ihtimalan yahwi, mengandung bacaan lain. Nah, ini dia yang dimaksud mengandung bacaan lain ini. Mau masakin, mau miskin, tulisannya tetap sama. Tulisannya tetap sama. Mim, sin, kaf, ya, nun. Tidak ditulis dengan masa, ininya panjang, tidak. Tapi masakin menggunakan alif hanjaroh. Kalau mushafnya itu ditulis dengan masa alif panjang berdiri, maka mushaf itu bermasalah. Kalau ada mushaf tulisan masajid yang di sini itu masajid, maka mushaf itu bermasalah. Karena dia mengandung bacaan lain. In ma kana lil musyrikina ay ya'muru masjidallah. Kalau ditulisnya dengan masa, alifnya panjang ke atas, bisa nggak dibaca masjid? Masjidallah bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira ada alif berdiri gitu, tapi dibacanya masjidah, bisa nggak? Nggak bisa. Harus masajid, harus masajid tetap bacaannya. Tapi kalau seperti ini tulisannya masjidah bisa, masajidah bisa. Karena lihat patokannya mushaf zaman dulu seperti ini. Enggak ada harokat, enggak ada titik. Patokannya kepada bunyi, bukan kepada tulisan. Bunyinya masjidallah, enggak masalah. Bunyinya masajidallah, enggak masalah. Bunyinya maliki, bunyinya maliki. Bunyinya sirata, bunyinya zirata, enggak masalah. Wa 'inda sirati was-sirati liqunbula bihaitsu ata was-sad zayn ashimha. Jadi untuk kunbul bacanya itu dengan sin. Sirata, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina sin. Sirata. Siapa? Kunbul. Makanya tadi kita baca riwayat siapa? Kita ini bacaannya siapa? Kalau kita aja nggak tahu bacaan siapa, kita aja nggak tahu bacaan siapa. Tiba-tiba, ihdinas siratal mustaqim. Wah, itu masalah, bukan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, itu bukan Al-Quran. Itu harusnya shad, bukan zoi. Kita siapa? Kita aja nggak tahu baca Quran riwayat siapa.
sudah berani menyalahkan yang itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran hanya yang ini. Halo. Oke. Tenang Bu, masih permulaan. Ini baru menyelam sedikit. Belum tenggelam, tenang, belum tenggelam. Di sini baru menemukan ternyata ikan hiu. Wah, ternyata baru menemukan ikan hiu. Belum menemukan nanti ikan yang ada di dalam bawah laut juga entah apa nanti. Belum menemukan ubur-ubur ya. Tenang, atau belum menemukan gurita. Lihat, dari sini Al-Quran, mushaf nanti di-upgrade lagi. Lihat, mushaf nanti di-upgrade lagi jadi seperti ini. Seperti ini, lihat, lebih banyak titik-titiknya. Ada yang bisa baca? Oke, lihat. Lagi-lagi mulailah dari akhir ayat atau dari awal ayat. Lihat, tanda ayatnya berubah lagi. Tadi tanda ayatnya gini nggak? Nggak gini. Di sini tidak menunjukkan ini ayat keberapa, tidak. Hanya menunjukkan disitulah akhir ayat. Jadi Al-Quran itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6.000 sekian. Nah itulah. Atau kalau waktu SD 6.666 ayat. Pernah sekolah SD Bu ya? Dulu saya diajarinnya 6.666 ayat. Ternyata dihitung sampai kalkulatornya canggih pun nggak nyampe ternyata. Dan ternyata Al-Quran itu jangan terpatok dengan 30 juz. Jangan terpatok dengan berapa surat. Jangan terpatok dengan berapa ayat. Al-Quran itu yang diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Jumlah ayatnya berapa? Tergantung kita baca riwayat siapa. Alif Lam Mim. Satu ayat bukan? Alif Lam Mim di situ satu ayat atau bukan? Satu ayat ya. Coba kita lihat. Lihat di sini. Lihat ke layar semuanya, kelihatan? Kelihatan ya? Jadi Alif Lam Mim itu satu ayat atau bukan? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru satu ayat di situ. Jadi Alif Lam Mim di situ satu ayat atau bukan? Bukan. Coba dicek mushafnya. Satu ayat atau bukan, Pak? Satu ayat ya? Situ bukan. Jadi gimana? Makanya kalau Al-Quran hanya terpatok dengan 30 juz, dengan berapa ayat, itu masih sempit. Kita belum menyelam. Masih di pinggir pantai, kita baru lihat aja, baru lihat memandang, ada ombak, ada yang berenang, ada perahu, ada yang ngejalan ikan, baru itu aja yang dilihat. Lihat, kenapa ini bukan satu ayat? Di sini, lihat, di sini riwayat qalun an Nafi'. Di sini riwayat qalun an Nafi'. Yang kita baca itu riwayat Hafiz an Asim. Atau kita coba cek jumlah ayat Al-Baqarahnya berapa. Bentar. Oh, panjang. Panjang. Mana nih? Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286. Oke, coba kita cek ya di sini. Mana nih?
Cek. 286. Oke, lagi. Nah, lihat. Coba kita di sini ya. Lihat. Ada berapa? Ada berapa? Di sini? 85. Duduk. Lihat. Kok jauh banget. Mana tadi kepencet? Oh, tergaruk sini. 285. Lihat. Lihat ya. Di sini 285. Di situ 286. Terus apakah beda Al-Qur'annya? Al-Qur'annya sama. Al-Qur'annya sama. Yang ini riwayat Hafiz. Yang ini riwayat bukan Hafiz. Ini qalu. Nih, lihat. Jadi, kalau kita masih terpaku, Al-Quran itu ada 30 juz. Jumlahnya 114 surat. Ayatnya 6.666 ayat. Ternyata dari Al-Baqarah aja udah beda jumlah ayatnya. Tapi bunyinya sama bunyinya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama bunyinya. Bunyinya tetap sama. Nah, nanti dalam Al-Quran itu ada yang namanya taufiqi. Taufiqi, itulah yang dikatakan taufiqi. Taufiqi itu apa? Dia tetap sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi jumlahnya boleh berbeda. Itu taufiqi. Tapi tauqifi itu yang mana? Tauqifi itu enggak boleh sama dan enggak boleh berbeda-beda. Yang mananya? Harus diawali dengan surat An-Nas, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu tauqifi. Enggak boleh ada yang beda. Wah, ini awal ininya Al-Baqarah nih. Oh, enggak boleh. Tapi kalau jumlah ayatnya beda-beda, enggak masalah. Nanti ada lagi ijtihadi. Ijtihadi itu yang mana? Ijtihadi itu yang tadi. Yang tadi yang saya tunjukkan nih. Yang ini. Ya, yang ini. Inilah ijtihadi. Hasil ijtihad para ulama. Lihat. Hasil ijtihad para ulama, di sini ada titik-titiknya. Beda enggak dengan yang sekarang? Beda enggak? Beda ya? Beda banget kan? Beda banget. Inilah yang kata ijtihadi. Boleh berbeda-beda, boleh enggak sama, boleh. Yang apanya? Ya tandanya boleh beda-beda. Di sini titiknya merah-merah dan hitam-hitam. Ini udah dibaca belum tadi? Belum ya? Udah dibaca belum ini tadi? Belum ya? Lihat. Ini bacanya wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu, dan seterusnya. Sama surat An-Nisa. Ini ada tanda ini nih. Ini tanda ini nih. Ini tanda harokat. Tanda harokat yang sekarang menjadi garis di atas, menjadi fathah. Wa ma kana. Ini menjadi titik, menandakan ini huruf nun. Li mu'minin menjadi menandakan kasroh. Yang tadi masih ingat kalau di samping menandakan dhammah. Minin menjadi tanda di bawah menjadi kasroh. Nin. Ini bacanya nin karena titiknya juga di sini double. Ini menandakan nun. Ini zaman dulu. Di upgrade lagi, ini lihat. Ini zamannya siapa lagi? Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Sebelumnya yang baru ada tanda titik ini, ini zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini zamannya siapa? Ini zamannya Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan. Beda zaman, di upgrade.
Beda zaman di-upgrade. Dan sekarang yang sudah di-upgrade besar-besaran, istilahnya sudah beda dari yang dulu-dulu. Harokat fathah menjadi garis di atas, harokat kasroh menjadi garis di bawah. Itu oleh siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Di-upgrade besar-besaran. Menjadilah harokat fathah, kasroh di bawah. Dulu cuma titik-titik aja. Nah, makanya kalau cuma berpikir Al-Quran tuh yang itu aja. Ternyata jadinya udah begini. Ternyata tidak. Ini proses yang panjang. Bahkan ketika Zaid bin Thabit sebagai komandan yang disuruh menuliskan mushaf, membukukan mushaf, itu awalnya nggak mau. Dia menjawab, lebih baik saya memindahkan gunung daripada menuliskan atau melakukan hal yang belum pernah dilakukan yang belum ada di zaman Rasul. Yang belum pernah ada di zaman Rasul. Karena zaman Rasul nggak ada. Membukukan mushaf itu nggak ada. Tapi pada saat itu para penjaga Al-Quran banyak yang gugur di medan perang. Penjaga Al-Quran itu bukan orang yang pengecut. Kalau lagi zamannya perang, dia nggak akan bersembunyi di belakang, pasti di paling depan. Karena yang dicari apanya? Syahidnya. Mereka nggak takut mati. Pada gugur, banyak yang gugur, dan akhirnya dirayu. Kalau apa yang terjadi? Kalau para penjaga Al-Quran itu selalu gugur medan perang, gugur, habis. Nah, akhirnya mau Zaid bin Thabit membukukan mushaf ini yang jadi sekarang, yang sampai sekarang menjadi mudah kita baca. Tapi Al-Qur'annya apakah di-upgrade? Enggak, Al-Qur'annya tetap yang itu. Berarti yang di-upgrade apanya? Mushafnya. Ya. Kenapa kita cuman berpikir itu aja bacaannya? Nih. Inilah luasnya Al-Qur'an. Inilah Al-Quran. Oh, kok itu Al-Quran? Lihat. Di sini yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita bacanya di mana, Pak? Di mana nih? Yang biasa kita baca? Di mana nih? Di angka-angka ini, angka berapa kita masuknya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Angka berapa kita? Nih. Angka 5, mantap. Dari sini. Angka 5 pun ada 2 rawinya tuh. Ada 2 yang meriwayatkan. Kita di sini. Kita di sini. Kita di sini nih. Nah, di sini ya. Kita baru di sini. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada bacanya kayak gitu? Al-Quran bukan? Salah nggak yang tadi barusan dibaca? Coba, saya akan bacakan 3 kali. Mana yang Al-Quran? Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. 1 atau 2? 1, 2 atau 3? Yang biasa 1. Yang 2 dan 3 salah Al-Quran atau bukan? Salah atau enggak? Enggak lah, bukan asing aja. Jarang dengar. Berarti salah atau enggak nih? Betul ya? Oh, jadi enggak salah lagi nih ya. Karena yang sabbihisma rabbikal a'la ini di sini nih. Nih di sini nih. Nih. As-Susi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi.
Alam yajidka yatiman fa'awe. Itu di sini nih. Kita di sini yang barusan dibaca. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu di mana? Di sini. Di sini. Bedanya mana? Tadi pertama lihat, sabbihisma rabbikal a'la. Yang itu ininya alif lamnya dengan sakta. Sabbihisma rabbikal a'la. Imalah ujungnya juga. Sabbihisma rabbikal a'la. Itunya nakal. Memindahkan harokat. Awalnya rabbikal a'la. Jadinya rabbikal a'la. La. Warash. Dengan nakal. Jadi enggak la. Kalau la fathah. Le itu imalah. Antara a dengan e itu ada e. Oke. Sabbihisma rabbikal a'la. Tegak, fathah. Jelas, fathah terbuka. Sabbihisma rabbikal a'la. Turun ke bawah. Sabbihisma rabbikal a'la. Tengah-tengah. Baca yang mana kita, Bu? Baca yang mana? Baca aja semuanya, nggak apa-apa. Kalau ada gurunya, sambung ke Rasul. Kita pernah diajarkan seperti itu, nggak masalah. Nah, sini, karena kita baru Asim pun kita baru satu. Nih, Asim aja ada dua di sini, ada Syu'bah dan Hafs. Ada Syu'bah dan Hafs. Oke, jadi udah terbayang? Udah menyelam? Sedikit ya? Belum menyelam? Belum diangkat. Oke, setidaknya udah mulai masuk ke lautnya. Walaupun belum menyelam, baru berenang. Setidaknya sudah berenang walaupun masih pakai ban gitu kan. Setidaknya sudah berenang memakai ban walaupun belum ketemu semuanya. Setidaknya sudah tahu bahwa di dalam lautan sana masih banyak yang indah. Setidaknya tahu dulu, walaupun belum melihat keindahannya, ternyata di dalam samudra sana banyak yang lebih indah daripada di atas aja. Kalau cuma di atas indah, tapi di dalam sana ada yang lebih indah ternyata. La uqsimu biyaumil qiyamah. Boleh? Jadi itu surat Al-Qiyamah atau Al-Qiyamah? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wailul likulli alqari'in. Wa ma adraka mal itulah keindahannya. Kalau baru al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu baru di tepi pantainya aja. Baru di tepi pantai aja, belum berenang. Wadduha. Itu baru di tepi pantainya aja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-Quran bukan? Jadi bacaannya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, atau Maliki Yaumiddin. Yang mana? Oh, udah semuanya sekarang ya. Jadi udah nggak cuma satu nih ya. Sip. Jadi Al-Quran itu bukan cuma Maliki Yaumiddin. Ternyata ada Maliki Yaumiddin. Yang bacanya Maliki Yaumiddin itu di sini. Rawihi Nasir, rawihi itu di sini nih. Rawihi itu ada Kisai di sini nih. Di sini bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, di sini bacanya Maliki. Kalau Maliki Yaumiddin itu selain di sini dan di sini. Oh, tadi ada dua, ada Kisai dan Asim. Bacanya Maliki. Yang lainnya Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir. Itu bacanya Maliki. Terus Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu gimana bacanya? Itu adanya di sini. Ini. As-Susi. Wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idghami ma kana awwal. Apabila ada dua huruf bersandingan yang sama, fala budda min idghami ma kana awwal, maka itu dibaca idgham. Jadi bukan rahimima, tapi rahim malik. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bacanya gimana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang satu bacanya fihi huda. Yang satu bacanya fihi huda. Yang satu lagi bacanya fihi huda. Yang lain bukan Al-Quran? Al-Quran. Yang fihi huda ada di mana? Di sini. Wa ma qablahu taskinu li ibni katsirihim. Ini pembahasan tentang hak kinayah. Maksudnya hak, pembahasan tentang hak li ibni katsirihim. Jadi Ibnu Katsir bacanya itu dipanjangkan walaupun sebelumnya itu sukun. Khusus Ibnu Katsir aja. Yang lainnya bacanya fihi huda. Kalau fi huda masih sama pembahasannya. Wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima. Jadi ketika dua huruf yang sama berdekatan maka dia diidghamkan. Idgham mutamattsilain kabir namanya. Harokat bertemu harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang benar? Yang Asim, karena ikut Asim. Karena biasa Asim. Karena belum tahu misalnya. Yang lain enggak benar? Benar. Yang lain Al-Quran bukan? Al-Quran. Yang lain juga Al-Quran. Jadi ihdinas siratal. Siratal. Siapa yang baca siratal? Wa inda sirati was sirati qunbula. Yani baca sin itu qunbul. Bihaitsu ada wasala zain ashimmaha lada khalafin. Nih, yang baca dia zoi ketika itu di khalaf. Di mana khalaf? Khalaf itu ada di sini. Khalaf. Bacanya zirato. Ihdinas zirato. Terus yang bacanya sirato sin siapa? Di sini. Qunbul. Terus yang bacanya sirato siapa? Selain khalaf dan qunbul, bacanya sirato. Terus yang menyatakan itu benar pengucapan sinnya, benar pengucapan sodanya itu siapa? Tadi udah bacaannya, bunyinya. Terus sekarang pengucapannya, pengucapan bahwa itu sinnya itu benar-benar sin, betul sin. Betul sod itu benar sod. Zoi betul zoi. Siapa yang membenarkannya? Dari Ustadz ini. Ustadz ini belajar dari siapa? Nggak tahu. Putus.
Dari ustadz ini, yang belajar dari ustadz ini, yang belajar dari ustadz ini, sampai ke Rasul. Itulah yang dinamakan jalur sanad. Ketika Al-Quran tidak ada sandarannya, belajar bicara gini-gini gitu, tapi tidak ada sandarannya, ternyata itu bukan Al-Quran. Karena ada yang dia itu mantan Al-Quran. Ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma bakkata. Itu tuh mantan Al-Quran. Dulu pernah Al-Quran, tapi sudah tidak ditalkinkan lagi oleh Rasul. Rasul tidak mentalkinkan lagi. Sudah dihapuskan. Udah bukan Al-Quran lagi. Tapi kalau bacanya siroto, oh Rasul mentalkinkan. Ziroto, oh Rasul mentalkinkan. Siroto, sod, sin, zoy, Rasul mentalkinkan, gak masalah. Dan salah satu rukun Al-Quran yang sahih itu adalah sanadnya sahih. Yang pertama tadi sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Yang kedua sesuai dengan Rasul Utsmani, mengandung bacaan lain. Apa tadi mengandung bacaan lain? Seperti tadi ya, masjid, masajid, miskin, masakin, dan yang lain-lainnya banyak. Dan yang ketiga, wasahha isnadan huwal Qur'an. Dan yang ketiga, sanadnya sahih. Kalau sanadnya enggak sahih, fahadhihi thalathatul arkan. Itulah 3 rukun Al-Quran yang sahih. Wa haitsu ma yaqtalla ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Apabila lepas dari salah satu 3 rukun tadi, maka gugur Al-Qur'annya, atau dikatakan syadz. Ada Quran syadz? Ada. Boleh dipelajari? Boleh, tapi tidak boleh untuk dibaca. Begitulah Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau dijumlah berarti berapa? Ada 10 qiraat, 20 riwayat. Terus nanti ada lagi jalur-jalur thariqah. Kalau dikumpulkan itu menjadi 1000 jalur thariqah. Makanya ketika kita baca riwayat siapa? Qiraat Asim, itu belum nyampe karena kita nggak tahu itu thariqah siapa. Ibu rumahnya di mana? Ibu paling depan rumahnya di mana? Di mana? Hah? Di Pesawaran. Oke, di Pesawaran. Saya mau mengirimkan kue ini ke ibu siapa namanya? Yuni. Ke ibu Yuni ke Pesawaran. Datang ke JNE misalkan. Pak, saya mau ngirim kue ini ke Bu Yuni. Di mana? Di Pesawaran. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita ditanya, baca riwayat siapa? Atau baca qiraat siapa? Baca, apalagi bilangnya riwayat Asim. Itu udah tet. Lihat, Asim itu qori, bukan rawi. Asim itu di sini, ini qori. Baca qiraat Asim, boleh. Tapi apakah udah sampai? Belum nyampe. Dari qori ada rawi. Asim itu punya 2 rawi, Syu'bah dan Hafiz. Maka kita baca riwayat Hafiz. Qorinya siapa? Qorinya Asim. Baca riwayat Hafiz an Asim. Sudah agak nyampe, tapi belum nyampe. Karena di bawah sini ada thariqah, ada jalur-jalur. Riwayat Hafiz sendiri punya 46 jalur thariqah. Berarti kalau kita cuma baca qiraat siapa? Qiraat Hafiz, apalagi bacanya qiraat Hafiz, udah salah. Baca riwayat siapa? Riwayat Asim, sudah salah dari penyebutannya. Lihat, qori Asim itu bukan rawi, tapi qori. Baca qiraat Asim, riwayat Hafiz. Oke? Riwayat Hafiz, qiraat Asim. Nanti di sini ada cabang-cabangnya. 46 cabang untuk Hafiz sendiri. Kita baca yang siapa? Seperti tadi ilustrasinya, kalau cuman ke Pesawaran belum nyampe. Begitu juga Al-Quran. Baca Al-Quran, kita qiraat Hafiz, apalagi belum nyampe. Ada lagi di bawahnya. Begitulah Al-Quran. Insyaallah. Mungkin ada sesi tanya jawab. Oh, karena ada sesi tanya jawab, mungkin segitu. Inilah gambarannya. Inilah gambaran Al-Quran yang sangat luas. Dan kita
program di IAC itu menjadikan seperti ini. Inilah gambaran tangga pembelajaran Al-Quran. Yang tadi yang digambarkan ada 10 qiraat, 20 riwayat, 1000 jalur thariqah, itu adanya di sini. Di yang paling atas. Al-Quran sudah yang tingkat al-mahiru bil Quran. Tapi kalau yang di bawah ini ada qiraat salasah dan sab'ah, ada tahfizul Quran, ada tafsir Al-Quran, ada tahsin Al-Quran. Nah, kita sudah berada di tangga yang mana? Satu aja belum. Satu aja belum. Nah, untuk mencapai, menyelami Al-Quran dengan segala keindahannya itu ada di sini. Nah, makanya tadi temanya, wah mantap, menyelami Al-Quran, keindahan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak menikmati keindahan semuanya, setidaknya sudah tahu bahwa di dalam samudra banyak yang lebih indah. Minimalnya itu dulu. Adapun kalau mau menyelami sampai ke dalam keindahan Al-Quran, itu adalah pilihan. Apakah mau menyelami atau tidak, itu pilihan. Mau menjadi ahlul Quran, silahkan. Atau tidak mau menjadi ahlul Quran, juga silahkan. Itu pilihan. Mau menjadi ahlul Quran, mau menjadi keluarganya Allah, silahkan, pilihan. Atau menjadi orang biasa aja, mau nggak menjadi keluarga Allah, pilihan. Itu pilihan. Mau sampai sini, pilihan. Oke, segitu. Silakan. Bisa bawa hadir pada Ustaz. Gimana Bapak Ibu? Makin indah atau makin pusing? Kalau pusing sama sampel, tambah ini pula ya. Pusing. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu kira-kira 15 menit ya sampai dulu nanti. Dulu kan 12 lewat 15 ya, 14 mungkin dari 15 sampai 20 menit lagi. Saya ingin bertanya, sebenarnya bacaan saya ini riwayat siapa gitu misalnya, atau apapun gitu, silakan. Atau ada riwayatnya atau siapa. Yang kita baca sehari-hari sebenarnya riwayat siapa gitu kan. Alif kita, hamzah kita, baka segala macam. Misalnya gitu. Apa udah benar atau enggak gitu, huruf tak kita segala macam. Silakan Bapak Ibu. Saya juga pusing. Silakan Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Saya ingin menanyakan Rasul. Kita kan berada di Indonesia. Orang-orang kita, terutama masyarakat awam. Saya pernah memang membacakan seperti Al-Duhi, kemudian sama sekali sama Al-Quran. Ternyata itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Karena kita akhirnya diharapkan oleh masyarakat, bacaan itu akhirnya dikatakan sesat oleh beberapa orang. Sedangkan di Indonesia pelajaran agama yang diajarkan tentunya secara nasional itu kan belum sampai saat ini yang dijadikan. Sedangkan Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu rata-rata berdasarkan atas Menteri Agama. Jadi sikap kita bagaimana untuk terutama kita dengan pemerintah ya atau dengan masyarakat sekaligus di dalam menyikapi kondisi yang seperti ini, Pak. Kemudian memang selama yang kita pelajari selama ini memang belum banyak tahu tentang hal-hal yang seperti itu terserah saya. Hanya saja memang hasilnya banyak saya pelajari dari guru-guru saya, dari Abdullah Nasir sampai guru saya detektif mengenai itu. Mungkin itu kan pendapat saya. Jadi gimana jika kita berinteraksi atau mencari kondisi ini? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi? Nggak dijawab dulu? Oh iya, jawab dulu Ustaz. Atau ditulis sudah pertanyaannya? Ya, atau ya Ustaz, jangan belajar. Soalnya kalau ini lupa saya biasanya. Tapi kalau ditulis nggak apa-apa. Dan tambah aja Ustaz. Gimana? Ustaz jawab dulu aja biar clear. Ya. Langsung dijawab apa ditanya dulu? Jawab dulu aja. Langsung jawab. Oke. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah, mantap. Ini pertanyaannya memang kelihatan ya. Ini pasti seorang dai.
Karena berpikirnya tentang umat. Bagaimana katanya kan sikap kita menghadapi masyarakat. Yang dipikirkan bukan diri sendiri, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masyarakat, umat. Kalau seorang dai itu pasti berpikirnya umat. Rasulullah pasti berpikirnya ummati. Masya Allah. Barakallah. Mantap. Bagaimana sikap kita? Oke. Sebenarnya kalau untuk menyikapinya bagaimana, kita hanya mendakwahkan Al-Quran. Kenapa kita ketika dikatakan sesat atau segala macam, kadang kita membaca seperti itu, wadduhi, kita nggak tahu landasannya dari mana, dalilnya ininya yang menguatkannya apa. Akhirnya kita tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah memang Al-Quran. Apalagi kalau cuman katanya, apalagi kalau cuman mendengar di YouTube, apalagi cuman baru mendengar aja. Kemudian kita ajarkan, oh, wadduhi, bacanya gitu. Tapi itu kita nggak tahu kenapa ini wadduhi. Imalah di situ. Oh, ini bacanya saktah. Man amana, mana. Yang sini man amana. Ketika nun atau ketika sukun bertemu dengan hamzah itu dibacanya saktah untuk siapa. Yang ini ketika dibacanya nakal untuk siapa. Itu pertama. Ketika kita menyampaikan masyarakat dan tidak diterima, bisa jadi karena kita tidak tahu landasannya dari mana dan gurunya mungkin belum menyampaikan seutuhnya, baru hanya menyampaikan riwayatnya aja, atau maksudnya talkinkan aja. Seperti mentalkinkan, apakah kita tahu kenapa dibacanya Maliki Yaumiddin? Selama ini kita nggak tahu kan? Nggak tahu kenapa kita ini dibacanya Maliki Yaumiddin. Karena di situ ada alif madnya. Padahal kalau kita melihat mushaf pada zaman dulu, yang tadi itu dilihat, nggak ada kan, itu kan alif berdiri itu nggak ada. Maliki Yaumiddin. Oh, ternyata yang bacanya Maliki Yaumiddin itu ternyata Asim dan Kisai saja. Yang lain bacanya Maliki Yaumiddin. Maliki, enggak panjang. Nah, cuman karena yang memang yang saat itu pada zaman sahabat sendiri pun yang sangat gencar mendakwahkan Al-Quran, yang sangat gencar didakwahkannya juga, itu adalah riwayat Hafiz. Itu gencar didakwahkannya. Makanya yang sampai kepada kita cuma satu riwayat aja. Tapi kalau di Madinah, di Maroko, itu nggak asing. Ketika ada mushaf yang pernah beredar, mushaf sesat katanya, pernah? Al-Quran sesat pernah beredar? Pernah beredar nggak? Pernah ya? Al-Quran ini sesat. Qafnya titiknya apa gimana ya? Di bawah katanya. Fa-nya titiknya 2 di bawah atau qafnya gimana? Macam-macam. Karena itu sebenarnya bukan Al-Quran yang sesat, bukan. Karena dia nggak tahu itu tuh mushafnya siapa. Itu tuh mushaf Warosh. Kalau dibandingkannya dengan mushaf Kufah, ini yang sekarang kita pegang itu Kufah, yaitu mushaf satu riwayat, itu riwayat Hafiz. Yang itu juga satu riwayat Warosh. Makanya beda. Makanya tadi dikatakan ijtihadi, boleh berbeda-beda. Ketika fa titiknya di atas, di sini fa titiknya di bawah, boleh aja. Boleh aja. Cuman kita siapa? Kalau menyesatkan sampai seperti itu, kita siapa? Yang penting bunyinya sama. Itu kalau nggak salah, ya seperti itulah. Banyak titik-titik segala macam berbeda intinya. Tapi apakah Al-Qurannya beda? Al-Qurannya tetap sama, bunyinya tetap sama. Bagaimana kita menyikapi kepada masyarakat? Ini lagi-lagi pilihan. Ketika kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan Pak, kita para penjaga Al-Quran, para ahlul Quran itu diaku sama Allah sebagai keluarganya. Inna lillahi ahlina minan nas man hum ya Rasul ahlul Quran wa khassatuh. Siapa sih keluarganya Allah? Ahlul Quran dan yang dikhususkan. Ahlul Quran, dibayangin coba. Kita diaku sama pejabat tinggi misalkan. Itu udah bangga.
Atau kita punya saudara yang orang terkenal lah, itu tidak bangga. Ini kita, atau kita diaku sama presiden, King Salman, Raja Salman, diaku kita saudaranya, bangga. Oh, ini saudara saya. Padahal misalkan cuma ketemu sekali, diaku saudara, bangga. Ini Allah yang mengaku. Allah yang mengaku kita adalah keluarganya. Allah Ta'ala sendiri yang mengaku Ahlul Quran. Al-Quran diaku sama keluarga Allah, sama Allah sebagai keluarga. Berarti begitu mulianya yang para Ahlul Quran. Makanya pilihan ketika sudah didakwahkan, ketika sudah dikasih tahu, nih inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Ternyata bukan sesempit yang kita pikirkan, bukan sesempit yang ini aja. Mau silahkan, kalaupun enggak, ya udah pilihan, lagi-lagi pilihan. Mau menjadi keluarganya Allah, silahkan. Enggak mau menjadi keluarganya Allah, monggo. Bahkan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, kalau kita kasih tahu bahwa Al-Quran itu, yang orang yang menjaga Al-Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran, nanti di akhirat, Iqra wattaqi, baca dan naiklah, naik. Fa inna manzilataka 'inda akhiril ayat, bahwa tempatmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Kita punya hafalan berapa? Yang Al-Quran kita punya berapa? Oh, saya Al-Qurannya punyanya cuma surat Al-Fatihah aja. Ya udah, cuma baru berapa tingkat? Baru 7 tingkat. Udah berhenti di situ. Tapi kalau sudah punya, nambah lagi. Oh, saya baru punya 1 riwayat nih. Selesai. Berapa juz tuh? Kalau kata tadi 30 juz lah. Atau selesai dari Al-Fatihah sampai Anas 1 riwayat. Riwayat Hafiz. Oh, saya masih punya riwayat Warsh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Naik lagi. Oh, saya masih punya riwayat Kunbul. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, saya masih punya riwayat Khalaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah disampaikan, sudah tersampaikan, sikap kita gimana? Ya udah, itu pilihan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi apakah Rasul mendakwahkan Islam itu dengan mudah? Apalagi baru dikatakan sesat. Rasul dilempari batu. Sudah kita pernah mendakwah sampai dilempar batu atau ditembak gitu? Belum. Rasul ketika berdakwah dilempar batu sampai berdarah. Makanya kalau itu masalah cuma dibilang sesat, ya udah, itulah bagian dari jalan dakwah. Makanya saya yakin ketika bertanya situ, ini kayaknya pendakwah beliau, insyaallah. Begitu Ustaz kurang lebih. Satu lagi ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak bunyi, Ustaz. Ya, satu lagi silakan yang mau bertanya. Atau sudah cukup pusing ya? Itulah dibuka-buka lagi ininya, Al-Qurannya. Dan di YouTube itu ada beberapa juga yang cerita tentang yang seperti ini, beberapa nanti bisa dibuka. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ustaz mohon bisa memimpin doa juga. Ustaz ditutup sekaligus memimpin doa. Silakan Ustaz. Oke. Gimana kalau talkinkan Al-Fatihah aja ya? Oke. Insyaallah ini akan ditalkinkan Al-Fatihah. Jadi maksudnya ditalkinkan tuh mengikuti bacaan. Namanya Al-Quran itu mengikuti bacaan Rasul. Nah, jadi Al-Fatihah itu yang seperti apa dibacanya? Oke, nanti akan dikasih tahu rambu-rambu di mana ketika orang membacanya salah, insyaallah. Oke. Ini setelah dibacakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama di a'udzu. Jadi ketika kita mengucapkan ain itu bukan berada di rahang dhammah. Kalau kita mengucapkannya a'udzu, lihat perbedaannya dengan a'udzu itu sangat beda. Inilah yang dikatakan menjaga keaslian Al-Quran. Ditalkinkannya zu, bukan zu. Maka dibacanya zu.
a'udzu billahi minasya. Ketika mengucapkan huruf shin, shin itu tidak a'udzu billahi makhraj shin itu tidak di bibir, maka makhrajnya di tengah lidah. Maka diucapkannya himinasya, bukan himinasya. Sya, oke? Himinasyaitonir rajim. Nah, ketika nirrajim itu akan roknya berubah menjadi tipis. Sedangkan rok fathah itu akan jadi tebal. Jim, rojim. Hati-hati ketika jim. Jadi nggak jelas jim. Oke, ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika ro dengan ha jangan dalam satu kondisi. Ro, kalau roh jadi tebal. Bismillahirrahmanirrahim tebal. Tapi rohmani rohimi rahmanirrahimi. Ketika nir juga enggak nir, tapi ni nirrahimi rohimi enggak rohimi. Oke, itu rambu-rambunya nih ya. Kalau dicek satu-satu akan lama. Ini ditalkinkan dan silahkan dikoreksi sendiri. Kita menggunakan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Akan kelihatan Bu. Kelihatan pergerakan rahang mana yang ini itu kelihatan. Ya, pergerakan rahang itu tepat. Makanya bahkan Al-Qur'an itu pasti udah tahu bahwa pahalanya per huruf. Pahalanya itu per huruf. Makanya huruf yang seperti apa? Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Perhatikan di alhamdu. Kebanyakan orang ketika di al itu dia mantul. Padahal di situ huruf lam itu bukan qalqalah. Jadinya alhamdu. Dan ketika Rabbi jangan sampai menjadi huruf P. Alhamdulillahi Rob jadi P. Rabbi. Ini rambu-rambu ya. Saya menyanyikan rambu-rambu aja. Kebanyakan karena nggak tahu kan apakah mengucapkannya P atau enggak. Nah, nanti dicek sendiri nanti. Rabbil alamin, ketika bil alamin, bil a, jangan sampai bil a. Beda dengan bil a. Beda ya. Yang satu bil a, mantul. Sedangkan lam itu enggak punya sifat memantul, sifat qalqalah. Oke. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dirasa-rasa sendiri ya. Masuk enggak gitu? Termasuk rambu-rambu itu atau enggak? Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi-lagi Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim itu tebal haknya. Ar-Rahmani. Roh, bukan roh. Oke. Rahmani, Rahimi, Rahim. Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Maliki yaumiddin.
rambu-rambunya di huruf dal. Di situ tasjid. Jangan sampai maliki yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Beda dengan yaumiddin, 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 yaumiddin. Beda ya? Oke. Ulangi. Maliki yaumiddin. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di iyyaka. Jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bedanya? Lihat. Yang satu iyyaka, di situ tasjid bukan mad. Kalau bacanya iyyaka na'budu wa itu jadinya mad. Tapi di situ tasjid, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jadi tasjid. Oke. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Hati-hati di ihdinas si pertama sod. Di situ sod. Kita bacanya sod bukan sin. Untuk riwayat Hafs an Asim itu bacanya sod. Jangan sampai di situ huruf jadi sin. Ihdinas siratal jadi sin. Sudah bukan riwayat Hafs lagi. Kalau kita bacanya sin. Tapi gimana? Si sod. Oke? Ihdinas siratal. Terus tol. Kita enggak baca tol, tapi tol. Mustaqim. Kemudian bukan mustaqim. Lihat bunyinya. Kalau dengan mus beda ya. Yang mus jadinya tebal. Nanti berubah huruf sinnya, udah enggak murid lagi. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lagi siratal. Si awas shad. Siratal. Si shad tol. Jangan sampai tol. Siratal enggak. Tol. Siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta. Ketika an'amta kebanyakan orang dia jadinya an'amta. An'amta berbeda dengan an'amta. An'amta dan an'amta. Oke? Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau merasa memantul, hilangkan ya. Nanti dideteksi sendiri nanti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama di itu tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim himwa. Nah, himwa. Jadi enggak himwa enggak. Himwa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika dhad jangan mati. Kalau mati dia akan jadi to. Punya sifat mengalir suara rokhawah. Waladdallin. Kalau jadi mati dia akan berubah jadi huruf to. Waladdallin.
dhalin. Begitu juga dhal, bukan dhalin. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. Alhamdulillah, tuh sudah ditalkinkan surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah? Karena saya yakin semua yang ada di sini pasti membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak membaca berarti nggak sholat kan? Pasti.